Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adgar Ramadan. Saya di sini ingin menjelaskan teori Keynes dan Keynes post Keynesian dalam ekonomi modern. Dan mungkin di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu karena nama saya Adgar Ramadan dengan NIM 0162 138 238 153. Oke, di sini latar belakang dari pemikiran Keynes itu sendiri. Pemikiran Keynes itu sendiri lahir pada masa depresi besar tahun 1929 sampai dengan 1930-an, ketika ekonominya itu mengalami pengangguran yang sangat massal, dari penurunan produksi dan hingga lemahnya daya beli. Dalam situasi itu, teori klasik yang percaya pasar akan pulih sendiri dan menganggap bahwa saya tidak mampu menjelaskan kenyataan bahwa krisis bisa langsung lama tanpa pemulihan otomatis. Dan juga Keynes juga mengkritik pandangan klasik tentang pasar yang selalu menunjukkan keseimbangannya. Itu bisa dilihat masalah utama ekonomi modern terletak pada lemahnya permintaan efektif. Negara dipandang perlu hadir untuk memulihkan aktivitas ekonomi, serta saat sektor swasta juga saat melemah. Di sini fokus dari teori Keynesian itu sendiri. Teori Keynesian itu berfokus pada hubungan antara permintaan agregat, output, dan kesempatan kerja. Keynesian itu menjelaskan bahwasannya konsumsi dan investasi pun turun, perusahaan akan mengurangi produksi dan jumlah tenaga kerja. Akibatnya pengangguran meningkat. Oleh sebab itu, kestabilan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan menjaga permintaan agregat tetap memadai. Konsep ini dalam teori Keynesian itu efek demand, yang dimana atau permintaan efektif. Komponen utamanya meliputi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor impor. Karena itu, kebijakan yang disarankan Keynes pada masa resesi adalah stimulus fiskal dan pelonggaran dari moneter itu sendiri. Latar belakang dari post Keynes itu adalah berkembang pada dari upaya melanjutkan gagasan Keynes itu sendiri secara lebih murni dan secara lebih luas. Dari sini mazhab yang muncul karena banyaknya ekonomi menilai bahwasanya pemikiran Keynes itu sendiri telah disederhanakan oleh arus utama menjadi model yang terlalu menekankan keseimbangan, padahal Keynes itu sendiri justru menyoroti ketidakpastian uang dan kemungkinan pengangguran yang menetap. Bisa dilihat dari poin-poin di sini, di PowerPoint ini. Akar intelektualnya sudah terlihat setelah terbitnya The General Theory tahun 1936. Tokoh pentingnya itu di post Keynes itu ada Joan Robinson, Nicholas Kaldor, dan Michel Kaiki, Paul David Davidson, dan Hyman Minsky. Post Keynes ini sendiri mempertahankan Rush-Hanali Keynes yang lebih realistis serta ekonomi kapitalis. Kapan sih post Keynes ini muncul? Secara sejarah, mungkin bisa kita simpulkan dari pemikiran post Keynesian itu sudah ada sejak tahun 1930-an, tetapi sebagai mazhab yang jelas dan terorganisir itu menguat pada pertengahan 1970-an. Periode ini bisa menjadi penting karena munculnya identitas ilmiah yang lebih tegas melalui publikasi, peradaban akademik, dan pembentukan jurnalis khusus. Mungkin dari penada penting itu artikel Average Age dan John Carroll, serta lahirnya jurnal dari post Keynesian itu sendiri. Di sini penyebab kemunculan Keynes itu sendiri. Kemunculan post Keynes itu
didorong oleh ketidakpuasan terhadap pembacaan neoklasik atas Keynes dan oleh perubahan realistis ekonomi dunia. Banyak ekonom itu merasa model arus utama terlalu abstrak. Jadi teori Keynes itu masih abstrak. Makanya bisa menyebabkan munculnya dari post-Keynesian itu sendiri. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa saya kurang mampu menjelaskan dari masalah yang nyata dari seperti stagflasi, ketidakstabilan uang, konflik distribusi, dan peran kredit dalam ekonomi modern. Nah, di sini ada fokus dari teori post-Keynesian itu sendiri. Fokus dari post-Keynes itu sendiri yang dimana menekankan bahwa kapitalis tidak otomatis stabil, bahwa permintaan efektif penting bukan hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang. Aliran ini memberikan perhatian besar ketidakpastian fundamental, peran uang dan kredit, distribusi pendapatan, serta kelembagaan ekonomi yang membentuk keputusan suatu pasar. Oke, next slide. Ini relevansi dari Keynesian itu sendiri. Keynes itu sendiri, pemikiran Keynes itu tetap relevan dalam menghadapi resesi, pengangguran, dan perlambatan ekonomi. Ketika permintaan masyarakat turun, pemerintah juga masih menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, Keynes itu menjadi fondasi penting lah di kebijakan makroekonomi modern saat ini. Oke, relevansi post-Keynesian pada saat ini, post-Keynesian itu untuk menjelaskan ekonomi kontemporer yang penuh ketidakpastian, utang gejolak, pasar keuangan, dan peran besar sektor perbankan. Pemikiran ini membantu memahami bahwa di suatu permasalahan krisis tidak selalu berasal dari sektor real saja, tetapi bisa dari struktur keuangan, perilaku spekulatif, dan distribusi pendapatan yang timpang. Oke, kesimpulannya itu ada, mungkin saya dua buat kesimpulan. Keynes dan post-Keynesian itu sama-sama menolak pandangan bahwasanya pasar selalu menyeimbangkan diri secara otomatis. Perbedaannya, Keynes itu mungkin bisa dikenal karena penekannya pada permintaan agregat dan kebijakan stabilisasi, sedangkan dari post-Keynes itu memperluas analisis pada ketidakpastian struktur, keuangan, distribusi, dan sifat tidak stabil dari kapitalisme modern. Oke, yang kedua, Keynes itu lahir sebagai respon terhadap depresi besar, sedangkan post-Keynes itu muncul sebagai pengembangan kritis terhadap pembacaan arus utama Keynes. Keduanya itu masih relevan, tetapi mungkin untuk dari post-Keynes itu sendiri bisa menawarkan yang cukup lebih luas dalam ekonomi masa kini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.